Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan peran seorang SP atau IM dalam pembenahan tanah Jawa. Pembenahan ini mutlak diperlukan karena jika tidak dibenahi maka akan menjadi sandungan pada proses penegakan agama tauhid atau pada proses menjadikan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Kemudian pertanyaannya, kenapa harus Jawa dan apa yang dibenahi? Kenapa Jawa? Karena ternyata tanah Jawa ini menjadi sampel atau menjadi tolak ukur dari dunia. Jadi Jawa ini semacam jantungnya dunia sebenarnya. Kalau Mekah itu kiblatnya umat Islam, maka Jawa ini jantungnya bumi. Kurang lebih seperti kelebihan tanah Jawa sudah saya bahas di banyak video sebelumnya. Kita tidak berbicara terkait dengan pemaksaan Jawanisasi, tapi secara spirit faktanya memang seperti itu. Jadi kenapa itu harus dilakukan? Kenapa Jawa yang dijadikan sebagai sampel? Jadi kalau seandainya Jawanya bersih, itu nanti di copy paste atau di pembersihan di tanah yang lain akan lebih mudah. Nah, kemudian apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan itu yang pertama, yang jelas itu yang dibersihkan itu adalah makhluk-makhluk atau lebih mudahnya kita bicara sebagai dunia metafisika. Terkait dengan psikis, metafisika dan teologis sebenarnya sudah dibahas dalam tafsir spirit, yaitu Al-Falaq, Anas dan Al-Ikhlas. Jadi kalau dunia metafisik itu kaitannya dengan Al-Falaq. Al-Falaq itu ada 5 ayat, maka dimensinya itu ada sampai ke langit 5. Nah, makhluk-makhluk yang selama ini mempengaruhi manusia itu urutannya sampai dimensi langit 5 atau langit iblis. Jadi selama ini yang mempengaruhi manusia adalah siluman, jin, setan dan iblis. Nah, kalau ditanya apakah memang makhluk itu berpengaruh kuat terhadap manusia, jawabannya iya. Dari spirit itu bisa sangat jelas dilihat bahwasanya makhluk-makhluk itu selalu mempengaruhi hati juga pikiran manusia. Ketika manusia itu lengah, maka mereka mempengaruhi. Contoh realnya begini, ketika umpamanya seseorang sedang mengendarai kendaraan bermotor, pikirannya oleng atau hatinya sedang gelisah, maka kemudian makhluk-makhluk itu masuk. Makhluk itu masuk dan mempengaruhi sehingga terjadinya banyak kecelakaan. Jadi min syarri ma khalaq itu maksudnya seperti itu. Jadi makhluk yang buruk yang diinformasikan dalam surat Al-Falaq itu maksudnya seperti itu. Mereka mempengaruhi manusia-manusia yang sedang dalam kondisi labil atau dalam kondisi yang sedang tidak ingat kepada Allah. Kemudian selain itu juga kalau kita berbicara surat Anas, yaitu yang titik beratkan pada keraguan-raguan atau yuwaswisu fi sudurinas, keraguan-raguan dalam hati atau dalam dada manusia, itu juga pengaruhnya dari jin dan manusia. Nah, untuk Anas itu ada 6 ayat, maka dimensinya dari mulai dimensi langit 1 sampai dengan dimensi langit 6. Kalau Al-Falaq sampai dimensi langit 5 sampai iblis, kalau Anas sampai dimensi langit 6 sampai malaikat.
Karena malaikat itu memang terkait dengan logika kebenaran yang bersandar pada logika. Kebenaran yang bersandar pada logika itu menciptakan keraguan, sering menciptakan keraguan karena berbeda perspektif. Nah, pembenahan atau pembersihan tanah Jawa itu dari makhluk-makhluk itu ditata di situ. Pembersihan ini sudah berlangsung, sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, namun memang tidak sekaligus bisa bersih ya, tidak sekaligus bisa dibenahi karena saking banyaknya. Jadi ketika dibersihkan satu titik, kemudian muncul lagi di titik yang lain, karena mereka meregenerasi diri sangat cepat. Kemudian banyak sekali manipulasi atau kamuflase yang sangat canggih, sehingga diperlukan beberapa kali upaya pembersihan. Walaupun memang pembersihan yang paling berat itu terjadinya pada momentum Perang Laut India, itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, pembersihan tanah Jawa yang terakhir update itu dimulai dari satu suro. Itu memang sudah mulai. Walaupun memang tidak terlalu besar lah pembenahan, pembersihan atau dalam bahasa lainnya peperangannya tidak terlalu besar. Karena ini sudah masuk tahap finishing lah, kalau dalam bahasa pekerjaan atau film ini udah masuk ke tahap-tahap penyelesaian. Jadi tidak terlalu besar dan efeknya juga tidak terlalu besar. Nah, pembenahan di tanah Jawa ini sebelumnya sebelum satu sura juga sebenarnya sudah terjadi, sudah dilakukan seiring waktu, terus berjalan dan terus dilakukan. Dimulainya sebenarnya dari Jawa Timur. Jadi Jawa Timur sudah mulai dibenahi. Momentum waktu itu sama dengan gempa Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah tidak terlalu berat. Yang berat itu sebenarnya Jawa Timur dan Jawa Barat. Maksudnya Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat, termasuk Jawa Barat, Jakarta, Banten. Itu yang berat sebenarnya itu. Nah, pembenahan itu sudah dilakukan, masih sedang dilakukan, jadi finishing, tapi masih dalam proses, sudah menuju akhir gitu. Jadi kalau film itu sudah mencapai klimaksnya, klimaksnya itu tetap pada Perang India itu, pada momentum gerhana bulan, kemudian matahari cincin, di situ momen perang yang sangat luar biasa. Jadi pembenahan saat ini di Jawa itu sudah masuk dalam grafik turun gitu loh, maksudnya sudah dalam grafik turun, sehingga ini bisa diangkat karena kami mengangkat video terkait dengan fenomena itu memang kalau sudah terjadi saja, supaya hasil yang disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, pembenahan Jawa Barat, terutama Jawa Barat, Jakarta, Banten ya, itu memang paling berat. Kenapa demikian? Karena pengaruh dari Ratu Pantai Selatan itu sangat kuat di Jawa Barat. Jawa bagian barat lah itu sangat kuat. Nah, dalam video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Ratu Pantai Selatan atau sering disebut dengan Nyi Roro Kidul dan pasukan dan abdi-abdi setianya itu memang sudah digeser ke langit 5. Sudah digeser ke langit 5, ke dimensi langit iblis. Jadi di selatan, di dimensi langit 3 atau di dimensi jin, itu sebenarnya sudah tidak ada Ratu Nyai Roro Kidul, sudah tidak ada. Saat ini ada Dewi Lanjar. Namun bukan berarti upaya-upaya Nyai Roro Kidul untuk kembali berkuasa itu tidak ada. Maksudnya upaya itu tetap ada. Nah, pembenahan, pembersihan atau konflik atau peperangan terjadi saat belakangan ini merupakan upaya dari kembalinya itu, tetapi karena memang sudah bukan periodenya, memang sudah bukan zamannya, sehingga tidak dimungkinkan untuk kembali menguasai laut selatan. Nah, pembenahan ini secara bertahap terus, walaupun grafiknya turun, maksudnya semakin ringan lah bahasa lainnya, itu akan terus dilakukan. Dan nanti ketika di Pulau Jawa sudah selesai, baru nanti merembet ke pulau-pulau lainnya atau ke negara-negara lainnya.
Ini pembenahan atau pembersihan tahap akhir. Nah, kuatnya pengaruh selatan di Jawa Barat, Jawa bagian barat ini sudah mulai bersih lah, sekarang sudah mulai bersih walaupun belum tuntas 100% ya. Kemudian pertanyaannya, apakah seberapa lama efek yang dirasakan oleh fisik? Maksudnya perubahan yang terjadi di spirit apakah akan langsung berefek kepada fisik? Jawabannya perubahan yang terjadi pada fisik itu tidak serta-merta terjadi ketika spirit sudah terjadi. Kalau di dunia spirit itu konsepnya kun, jadi langsung jadi. Seperti hanya membangun rumah, kalau di spirit itu jadi langsung jadi, sekedip mata jadi. Sedangkan di fisik itu membutuhkan waktu. Artinya ketika pembersihan tanah Jawa ini sedang dilakukan atau sudah sebagian sudah tuntas, sudah selesai, itu bukan berarti kemudian di fisik langsung bersih, orangnya langsung baik, itu belum tentu. Masih dibutuhkan waktu sebagai pola dari kun ke fayakun. Dari kun ke fayakun itu ada butuh periode, ada butuh waktu. Maka periode yang dimungkinkan itu adalah generasi. Jadi karena ini adalah polanya evolusi, maka yang dimungkinkan itu pembersihan yang dimaksud adalah pembersihan untuk generasi berikutnya. Jadi penataan Jawa dari aspek spirit itu dipersiapkan untuk generasi berikutnya. Maka ketika generasi tua, generasi di atas 50 sudah tidak lagi bisa melakukan perubahan atau hanya sedikit yang melakukan perubahan terhadap cara berpikirnya, maka nanti generasi-generasi baru yang lahir atau yang sedang tumbuh saat ini itu akan memulai dengan pola berpikir baru. Itu yang dimaksud dengan pembenahan. Jadi kalau ini dilakukan, maka insya Allah ke depan generasi yang akan lahir itu, generasi yang akan berjuang itu akan terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk dari min syarri ma khalaq. Ini sudah terjadi, sudah dilakukan, sedang dilakukan dan menuju ke tahap akhir. Demikian terkait dengan pembenahan Pulau Jawa. Kita akan berbicara selanjutnya terkait dengan Wahyu Tohjali dan Wahyu Cakraningrat. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.